pagi untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih. Selamat berakhir pekan hari ini, Sabtu 23 Juli 2022. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dari Yesaya pasal 44 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucu. Saudara terkasih, ini merupakan janji Tuhan Allah satu-satunya yang akan melindungi dan menjaga umatnya, yang menebus dan menyelamatkan setiap umatnya. Kita tahu juga di dalam kisah sejarah bangsa Israel ketika itu, saat umat Tuhan mereka kehilangan pengharapan atau ketiadaan pengharapan akan masa depan mereka, karena memang tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Saat itu bangsa Israel dalam masa pembuangan. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika itu posisi dan situasi bangsa Israel itu dalam masa pembuangan? Tentu mereka itu akan bertanya-tanya, atau bahkan mereka mengharapkan dari manakah pertolongan itu datang, atau dari manakah mereka mengharapkan pertolongan itu. Tetapi di setiap keraguan mereka akan masa depan mereka itu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bahkan Allah berjanji kepada mereka lewat Nabi Yesaya pada ketika itu. Saudara terkasih, ditinjau dari segi sosial politiknya, mereka adalah bangsa yang terjajah dan jauh dari kampung mereka, atau bahkan dari kampung halamannya. Kita juga bisa membayangkan bagaimana kita itu datang dari kampung kita sendiri, jikalau kita itu merasa bahwasanya ada sesuatu hal yang merupakan juga itu adalah kampung kita, datang kita seperti orang-orang yang terjajah jika kita berada di satu tempat di mana kita itu ada dalam masa pembuangan. Saudara terkasih, mereka adalah orang yang hidup di negeri orang lain. Kita bisa membayangkan seperti halnya juga kita yang telah merantau atau disebut dengan anak-anak rantau yang ada di daerah ini. Yang menguasai mereka itu adalah suatu kerajaan yang sangat besar dan kuat. Bahkan mereka juga merasakan penindasan yang terjadi ketika itu. Lalu bagaimana mereka akan bermimpi atau berharap akan kembali lagi ke tanah leluhur mereka? Disinilah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup dan maha kuasa itu menyatakan dan melalui pesan-pesannya kepada umatnya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya. Intinya Allah yang maha kuasa itu sedang bekerja untuk umatnya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi umatnya itu untuk tidak mengenai ataupun mengenal hal-hal apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Allah yang sudah berjanji dalam nas ini untuk menyertai bahkan menuntut umatnya. Kita bisa saudara membayangkan bagaimana penyertaan Allah sepanjang hari dalam kehidupan kita. Contoh, dalam satu hari ini kita akan bersyukur atas penyertaan Allah, yaitu satu, yaitu diberikannya napas kehidupan, diberikannya kekuatan yang baru, sehingga kita boleh melakukan setiap aktivitas kita, walaupun ketika kita dihadang oleh berbagai persoalan hidup atau pergumulan hidup, tapi kita senantiasa mencari Dia. Bahkan kita tidak merasakan kita itu terkungkung di sebuah persoalan yang sangat sulit ada jalan keluarnya. Tetapi ketika kita mencari Allah di dalam kehidupan ini, maka Dia akan memberikan jawaban atau solusi untuk jalan keluarnya. Saudara terkasih, janji Allah yang begitu istimewa
yang memberikan janjinya untuk menyertai, menuntun, dan membawa mereka kembali ke nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Bahkan kepada umatnya dan keturunannya juga Allah berjanji akan mencurahkan rohnya, dan tidak tanggung-tanggung janji Allah ini. Bukan seperti atau hanya kepada keturunannya saja. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus selalu mencari Tuhan dalam hidup kita ini untuk lebih mudah keluar dari setiap persoalan ataupun problema dalam hidup kita ini. Untuk itu, saudaraku, sebab aku mencurahkan air ke atas yang haus. Ketika itu merupakan suatu persoalan dalam kehidupan kita, kita itu akan mencari Allah karena kita haus dan kita rindu Allah itu campur, atau bahkan Allah datang untuk menolong, menopang kita menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Sama halnya juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka dalam pembuangan itu, akhirnya oleh karena nubuatan para nabi pada saat itu, mereka akan kembali mencari Allah. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, sangat sungguh luar biasa. Bagaimana kita, saudara-saudara terkasih, membayangkan sungguh sangat ngerinya jika hujan itu datang dengan lebatnya ketika sudah tanah tandus atau kering. Kita membayangkan sangat ngerinya adalah ketika itu selamanya kering tanpa didatangi oleh hujan yang dapat menyejukkan setiap tanaman atau bahkan pun sekitar kita. Tetapi saat ini kita sungguh luar biasa menerima berkat dari Tuhan Allah, yaitu menjanjikan memberikan hujan yang sangat lebat untuk tanah yang kering atau tempat kita yang kering tersebut. Bahkan mencurahkan rohnya atas keturunan kita. Sungguh luar biasa, dan memang sungguh Allah yang Maha Kuasa. Dan berkat itu akan diberikan kepada anak kita atau bahkan kepada cucu kita, asal kita selalu mencari Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus.